Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Satya Risen Hendrawan, selaku tutor online pada mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data dengan kode MSIM 4310. Pada video pembelajaran ini merupakan video kedua dari materi analisa regresi. Adapun untuk video kali ini kita akan belajar secara teknis menggunakan aplikasi RStudio untuk permasalahan dengan menggunakan teknik analisis regresi. Izin, saya akan share materi. Oke, baik. Rekan-rekan semua, eh, materi ini merupakan materi tambahan yang saya adopsi dari beberapa eh, literasi referensi, dan ini merupakan sebagai uh, materi agar kita bisa memahami lebih jauh apa itu analisis regresi ataupun bagaimana cara pengolahan atau analisis regresi menggunakan RStudio seperti itu ya. Gitu ya. Kita merefresh kembali materi yang saya terangkan sebelumnya di video sebelumnya terkait analisis regresi. Jadi, apa itu analisis regresi ya, rekan-rekan semua? Jadi, regresi itu merupakan metode statistik ya, yang akan mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel. Ya. Nah, regresi ini selain dia mempelajari hubungan keterkaitan atau hubungan A dengan hubungan B gitu ya, dia juga akan memprediksi, gitu ya. Akan memprediksi nilai variabel dependen atau variabel Y-nya terkait berdasarkan variabel independennya gitu ya, atau variabel X gitu ya. Ingat, berdasarkan materi sebelumnya, variabel X inilah yang akan mempengaruhi variabel Y ya, kan semua seperti itu. Jika kita lihat pada grafik di bawah ini merupakan eh, grafik persamaan linear regresi sederhana gitu ya, teman-teman. Di mana diketahui bahwasannya ya kalau model yang baik dikatakan apabila dia mendekati garis gitu ya dan dia tidak melebihi dari garis ya. Artinya dia mendekatin dengan garisnya itu merupakan titik sebaran terbaik gitu ya, teman-teman. Nah, kalau dia menjauh berarti dia apa namanya dihasilkan ya, cukup dikatakan tidak baik gitu atau cukup baik seperti itu. Jadi, sebelum kita ke teknisnya menggunakan aplikasi RStudio, kita merefresh kembali materi yang mungkin rekan-rekan semua pernah dapatkan terkait korelasi gitu ya. Mungkin materi ini pernah disampaikan oleh dosen lain pada mata kuliah statistik gitu ya, teman-teman. Jadi, korelasi dan regresi ini sebenarnya ya sama-sama membahas sebuah variabel gitu ya. Sama-sama di mana ada parameter variabelnya gitu ya pada saat kita melakukan penelitian. Jadi korelasi ini lebih ke arah mengukur kekuatannya. Jadi apakah variabel A dengan variabel B dia memiliki kekuatan. Artinya kuat nggak sih hubungannya gitu ya, bahasanya seperti itu. Kemudian sejauh mana nih variabel A dan B ini saling bersama, itu merupakan pembahasan di korelasi seperti itu. Nah, kemudian ada juga terkait eh, regresi linear. Jadi regresi linear ini merupakan fokusnya pada hubungan sebab akibat ya. Pada materi set video pembelajaran sebelumnya, saya informasikan hubungan sebab itu merupakan variabel X-nya, variabel akibat merupakan variabel independennya atau variabel apa Y-nya gitu ya, seperti itu. Nah, di mana regresi ini ternyata eh, dampaknya nanti hasilnya dia memberikan
suatu wawasan lebih lanjut mengenai interaksi variabel A dengan variabel B gitu ya. Apakah variabel A dan B ini saling mempengaruhi atau tidak ya, seperti itu. Nah, di dalam regresi metode statistik itu ada 3 jenis variabel. Variabel sederhana, variabel linear berganda, kemudian ada variabel non linear. Itu variabel sorry, untuk regresi linear sederhana dia merupakan variabel X. Regresi linear berganda itu lebih dari satu variabel X-nya. Jadi variabel yang mempengaruhinya itu lebih dari satu. Nah, kemudian regresi nonlinear. Adapun untuk case di video pembelajaran ini gitu ya, kita fokusnya di regresi linear sederhana seperti itu. Oke, next. Nah, jadi saya ulangi lagi, apa itu regresi linear sederhana? Ya, ini merupakan suatu teknik statistik ya yang digunakan untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh satu variabel independen ya atau variabel eh, bebasnya gitu ya atau variabel X-nya terhadap satu variabel dependen atau terikatnya ya atau variabel Y-nya. Regresi linear sederhana ini merupakan metode sederhana tapi kuat dalam memodelkan dan menginterpretasikan atau menerjemahkan sebuah hubungan dua variabel itu gitu ya. Itu variabel X dan variabel Y ya, teman-teman. Nah, variabel X inilah yang akan mempengaruhi nilai variabel Y-nya ya, teman-teman ya, seperti itu. Di mana persamaan rumus linear regresi sederhana itu Y estimasi sama dengan A konstanta ditambah B, B itu merupakan nilai regresi slope-nya, perpindahan titik ke titiknya itu, dikalikan dengan variabel dependennya, gitu ya. Seperti itu, atau variabel X-nya, ya. Nah, nah, secara, jadi intercept ini dikatakan, ini berarti nilai rata-rata pada variabel Y saat variabel X bernilai 0, ya. Jadi, dia mendekati angka 0, seperti itu. Oke, maaf. Nah, selanjutnya kita secara praktis. Nah, misalnya di perusahaan ABC telah melakukan pencatatan mengenai 2 variabel. Ada variabel waktu yang diperlukan untuk produksi dan juga variabel mengenai jumlah produk yang akan diproduksi, gitu ya. Yang pertama variabel waktu yang diperlukan untuk produksi. Yang variabel keduanya eh, jumlah produk yang akan diproduksi. Ya, jadi yang pertama terkait waktu, yang kedua merupakan jumlah produknya seperti itu. Nah, di sini kita melakukan mini riset ya atau melakukan penelitian sederhana di mana kita akan menentukan terlebih dahulu yang mana menjadi variabel X-nya, yang mana menjadi variabel Y-nya gitu ya. Nah, eh, jadi kalau di materi video sebelumnya, ya bahwasanya terkait biaya iklan akan mempengaruhi dari jumlah penghasilan yang didapatkan, gitu ya. Seperti itu. Kalau di sini kita bisa aja melakukan sebuah asumsi bahwasanya jumlah produk yang akan diproduksi itu akan mempengaruhi waktu yang akan diproduksi kan seperti itu ya. Kalau jumlah produknya itu banyak yang akan diproduksi, maka waktu yang diproduksi pun juga mungkin akan banyak ya karena waktunya eh, lebih panjang gitu ya. Kalau jumlahnya sedikit, jumlah produk diproduksi sedikit, waktu yang diproduksi mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah produk yang banyak kan gitu ya teman-teman. Maka di sini mungkin kita bisa asumsi bahwasanya variabel X itu merupakan eh, apa namanya si jumlah produknya yang akan diproduksi. Sedangkan untuk variabel Y-nya itu merupakan waktu produksi gitu ya teman-teman seperti itu. Nah, di sini pertama kita akan membuat sebuah data frame di R Studio teman-teman gitu ya. Silakan dibuat R script-nya terlebih dahulu ya di file kemudian pilih apa R script gitu ya. Nah, silakan
setiap screenshotan yang ada di slide ini atau materi ini, silakan Anda bisa mempraktikannya gitu ya, secara individu seperti itu. Nah, di sini kita membuat sebuah data frame. Data frame ini merupakan objek atau variabel dari si production. Kita tahu production itu di dalam eh, apa kolomnya ada namanya sebagai runtime. Runtime itu adalah waktu yang diperlukan untuk produksi. Ada run size. Run size itu merupakan jumlah produk yang akan diproduksi. Seperti itu, gitu ya. Ingat bahwasanya yang menjadi variable X-nya ini adalah run size ya, teman-teman. Bukan runtime. Itu. Nah, data ini kita inputkan ke dalam apa namanya istilahnya kalau di R merupakan vektor ya. Kita inputkan ke dalam data-data berupa vektor ya. Nah, nanti akan dibentuk menjadi data frame, membentuk menjadi data table seperti itu ya. Setelah data ini rekan-rekan semua tuliskan di dalam R script-nya ya, silakan Anda dapat memanggil apa namanya variable production, di mana variable production ini sudah dibaca oleh R dan sudah disimpan di dalam environment R-nya gitu ya. Jadi sehingga data rekan-rekan semua sebenarnya sudah masuk di dalam environment-nya si R seperti itu. Nah, langkah kedua kita mengamati sebaran titiknya dan lakukan analisis korelasi. Ingat, korelasi ini kita eh, apa ya, semacam menganalisis untuk seberapa kuat gitu ya si run size-nya terhadap si runtime-nya, variabel X-nya terhadap variabel Y-nya gitu ya teman-teman. Ingat, variabel X-nya di sini run size, variabel Y-nya adalah runtime ya. Nah, untuk membuat scatter plot di R Studio ya, di dalam R script-nya, rekan-rekan semua menuliskan atau menggunakan function plot. Function plot ini isinya dia membandingkan data si runtime sama run size. Ini untuk garis Y-nya, ini untuk garis X-nya gitu ya. Jangan terbalik ya teman-teman. Nah, datanya dari mana? Datanya diambil dari variable production seperti itu. Nah, di mana production ini dia sudah disimpan datanya di environment-nya RStudio seperti itu. Nah, kita akan membuat, bukan membuat apa namanya labelisasi di dalam tab di dalam diagram scatter plot-nya, di mana untuk X-nya itu menjadi run size, Y-nya itu runtime. Kemudian judul diagramnya itu adalah productivity gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengemas kayak nama productivity ini misalnya apa data produksi gitu ya, ataupun data produksi produk sepatu misalnya. Itu contohnya aja gitu ya. Nanti setelah itu dijalankan hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan penyebaran datanya ya, teman-teman. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat gitu ya, contoh gitu ya. Contoh di sini terkait run size, jumlah produksi ya, jumlah produk yang akan diproduksi, ini waktu yang diperlukan untuk produksi. Eh, Ketika kita lihat jumlahnya itu ya mungkin 50 sampai 100 ya, anggap saja ini adalah 60 atau 70 gitu ya, 70 produk gitu ya. Maka waktu yang diperlukan itu ya tidak terlalu besar gitu ya, dibandingkan dengan ketika kita melakukan pembuatan produk ya, di mana mungkin sampai berapa nih, 350 produk gitu ya. Waktu yang diperlukan juga lebih besar seperti itu ya teman. Nah, kemudian kita lakukan eh, menggunakan kita apa ya, melakukan analisis korelasi ya, menggunakan core test ya di dalam RStudio, di mana kita akan membandingkan variabel runtime-nya dengan variabel size-nya ya. Kita bandingkan si Y-nya terhadap si eh, X-nya gitu ya, dengan teknik person gitu ya. Nah, ini kalau dibolak-balik tidak diperbolehkan kalau yang ini ya teman-teman, kecuali yang tadi di dalam pembuatan diagram scatter plot-nya
seperti itu. Nah, ini menggunakan function Cortez untuk apa? Untuk mendapatkan nilai hasil korelasi dengan teknik Pearson seperti itu. Nah, sehingga didapatkan setelah dijalankan, didapatkan itu ya teman-teman ya. Di sini nilai korelasinya sebesar 0,854 ya. Artinya pertama nilainya itu adalah plus. Artinya dia memiliki hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y gitu ya. Tapi bagus nih gitu. Jadi kalau jumlah produknya itu sedikit, maka memerlukan waktu yang sedikit. Berarti kan itu sangat berkaitan ya gitu ya. Jadi tidak tidak berlawanan gitu ya. Kalau misalnya jumlahnya produksinya sedikit, waktu yang diperlukan banyak, itu kan agak kurang nyambung gitu ya, agak tanda tanya nih gitu ya teman-teman. Atau misalnya jumlahnya banyak, kemudian waktu yang diproduksi sedikit gitu. Eh, itu kurang make sense juga gitu ya, kurang nyambung juga gitu ya. Nah, setidaknya ya kita sebagai orang mungkin apa ya riset gitu ya, maka kita memerlukan data ya untuk menghitung nilai kekuatan variabel tersebut dengan teknik Pearson tadi ya, atau dengan teknik analisis korelasi seperti itu. Nah, kemudian sebagai penguat kalau dia hubungan positif, di sini kan didapatkan nilai P value-nya 1,615 ekspon konstanta ya, eh, pangkat minus 0,6 gitu ya. Artinya ini kalau kita sederhanakan di dalam bentuk desimal, desimal gitu ya, itu 0,0000 baru ketemu dengan angka 1 gitu ya, di mana nolnya mungkin di belakang koma ada 5 atau ada 6. Seperti itu ya. Nah, kemudian nilai itu kan ternyata lebih kecil. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai konstanta persennya. Konstanta persennya itu adalah 5%. Ya, maka dari sini ini jadi kesimpulan pertama kalau variabel X dan variabel Y ini signifikan. Artinya mempunyai korelasi yang positif, korelasi yang sesuai dengan data yang didapatkan, gitu ya, teman-teman. Ya, sangat jelas kalau jumlah produksi yang sedikit, maka waktu produksi juga sedikit. Kemudian sebaliknya, jumlah produksinya banyak, maka waktu produksinya juga banyak, gitu ya. Nah, agak bias, agak bermasalah bila jumlah produksinya sedikit, tapi waktu yang diproduksi banyak, gitu ya. Maksudnya waktu produksi besar, gitu ya. Jadi jumlahnya sedikit, waktu produksinya besar. Nah, itu tanda tanya tuh seperti itu ya. Jadi kita perlu apa ya melakukan penelitian lanjut, ada why-nya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita membuat model regresi ya. Kalau di video pembelajaran sebelumnya ya terkait analisa regresi, kita melakukan pembuatan model persamaan regresi itu dengan cara manual ya. Kita apa, kita urutkan dulu ya dari yang terkecil jadi terbesar. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian, bagian bawah, tengah, atas gitu ya. Kemudian setiap eh, apa namanya bawah, tengah, atas ini memiliki komposisi data pengamatan yang sama gitu ya. Kemudian langkah berikutnya menentukan median dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai persamaan Y estimasinya gitu ya teman-teman. Nah, kalau di eh, R Studio itu sangat simple, sangat praktis gitu ya. Jadi eh, mungkin ketika kita melakukan perhitungan manual, mungkin ada data yang dimana apa ya salah input gitu ya, salah input atau salah hitung itu sering terjadi gitu ya, seperti itu. Maka ada beberapa tools untuk melakukan eh, membuat model regresi itu, bisa RStudio, bisa Python, bisa SPSS dan sebagainya ya. Bahkan di Excel pun juga bisa ya. Karena eh, apa ya menyesuaikan BAP ya atau
apa sebutnya RAT ya kalau di sini ya. Karena menyesuaikan RAT di mata kuliah analisis visualisasi data ini menggunakan RStudio, maka pendekatan kasus permasalahannya itu disolusikan dengan menggunakan RStudio, gitu ya, teman-teman. Nah, silakan rekan-rekan adik-adik semua, teman-teman semua bisa eh, mengikuti script yang ada di sini, gitu ya. Di sini kita buat variabel baru namanya reg production. Reg itu merupakan regresi ya, regresi production, di mana kita menggunakan persamaan LM. LM ini adalah linear model. Mana linear model ini dia akan membandingkan variabel Y-nya dengan variabel X-nya, gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk persamaan linear ini sama korelasi tadi, ini jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Sama scatter plot tadi ya, jangan sampai kebalik. Nah, eh, kemudian datanya dari mana? Datanya dari bagian production ini, seperti itu. Nah, setelah ini dijalankan, nanti hasilnya itu sebenarnya sudah disimpan di dalam si R-nya, gitu ya, di dalam environment RStudio-nya. Kemudian rekan-rekan semua menjalankan atau memanggil variable reproduction-nya. Setelah dipanggil, maka didapatkan nilai intercept-nya ya, atau nilai konstanta regresinya. Ya, konstantanya itu adalah 4149,7477, gitu ya. Kemudian perpindahan waktu atau kenaikan waktu di dalam produksinya itu 0,2592. Nah, jika kita melihat ini ya, rekan-rekan semua, di sini nilai slope-nya itu tandanya adalah positif ya. Artinya apa? Artinya ya kalau misalnya ini kita coba apa ya secara perhitungan sederhananya gitu ya. Ini sebenarnya kita sudah mengetahui kalau si X-nya ini eh, apa ya namanya memang sangat pengaruh ya, sangat pengaruh terhadap si variabel Y-nya gitu ya. Kemudian hubungannya juga sangat kuat gitu ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan apa ya hasil atau menganalisis lebih jauh regresi itu dengan function summary di R gitu ya. Mudah sekali untuk mendapatkan summary ya. Itu tinggal memanggil function summary, kemudian di dalam kurungnya ini kita panggil variabelnya itu apa namanya gitu ya. Nah, di sini variabel yang sudah kita buat adalah reproduction. Jadi kita panggil nih reproduction-nya. Nah, sehingga didapatkan eh, seperti ini ya, di mana ini merupakan data sebarannya ya. Data paling kecil nilainya adalah minus 28,97. Data yang paling besar itu 29,627 gitu ya. Nah, sehingga apa? Kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat bahwasannya itu di sini hasilnya itu variabel X-nya itu berpengaruh signifikan terhadap waktu produksi. Nah, dari mana sebenarnya ya? Dari mana? Dari pertama, kita melihat dari nilai P value-nya ya. Nilai P value-nya di situ dikatakan 1,615 eksponen minus 0,6 gitu ya. Ini kalau dibentuk bilangan deksimal eh, ini 0,000016 sekian gitu ya. Nah, itu. Jadi ternyata itu lebih kecil gitu ya. Ya, lebih kecil dari nilai konstanta persennya. Konstanta persennya itu adalah 5% gitu ya. Artinya 0,05 saja. Kalau ini kan 0,000016 sekian gitu ya. Jadi nolnya lebih gitu ya. Artinya nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 5%. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ya langkah kedua dalam membaca ini kita melihat nilai R-squared-nya. R-squared-nya ini didapatkan itu apa ya? 73 gitu ya. Maaf ini sorry di sini. Di R-squared-nya itu didapatkan 71,52% gitu ya. Yang artinya apa?
artinya ini nilainya plus ya, nilainya plus dan ya apa namanya yang dihasilkan pun juga sangat berpengaruh terhadap waktunya gitu ya. Seperti itu ya, katakan semua terkait sebuah apa namanya teknik R. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa memahami hasil dari reproduction itu ya, itu kita buat semacam garis gitu ya. Buat semacam garis persamaan yang dimana eh, apakah dari sebaran ini ada titik-titik yang menjauhi dari waktu dari apa ya persamaan garisnya atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu titik ya sebaran itu yang dia pas di eh, garis linearnya. Kemudian ada beberapa yang mendekatin garis linearnya seperti itu ya. Bahkan di sini ada satu nih yang paling paling jauh ya dibandingin dengan titik-titik yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi intinya di sini hasilnya apa gitu ya. Hasilnya jumlah produk akan mempengaruhi waktu produksi gitu ya. Jadi kalau korelasi terkait hubungan positifnya, kalau regresi jawabannya cuma pengaruh atau tidak pengaruh kayak gitu ya. Jadi eh, dilihat bahwasanya di sini dikatakan jumlah produk akan mempengaruhi waktu produksi. Jadi benar ya. Jadi kalau misalnya produknya jumlah produk yang sedikit, maka waktu yang diproduksi pun juga sedikit. Sebaliknya, kalau jumlah jumlah produknya itu besar, maka waktu produksinya pun juga besar juga ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih simpel menggunakan uh, atau memecahkan kasus terkait hubungan korelasi, hubungan regresi ini gitu ya, menggunakan uh, R Studio gitu ya. Jadi lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan perhitungan manual. Tapi untuk belajar, rekan-rekan semua pun juga harus paham secara dasarnya itu dari mana gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita terbiasa ya. Kita mengetahui dasar alasannya gitu ya. Oh, seperti ini caranya. Oh, seperti ini langkahnya gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui untuk langkah selanjutnya dalam penerapan kasus menggunakan tools tertentu gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya rekan-rekan semua di materi kedua ini mengenai pemodelan analisis regresi menggunakan App Studio gitu ya. Ini merupakan materi tambahan di luar BMP analisis dan visualisasi data. Silakan Anda pelajari, Anda coba dan Anda praktikkan menggunakan App Studio Anda. Eh, Kemudian jika tidak ada atau jika ditemukan materi yang menurut Anda sulit dimengerti, sulit dipahami, silakan Anda dapat bertanya melalui email saya yang sudah tertera di e-learning. Oke, terima kasih semuanya. Terus tetap semangat dalam belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.